Nabi Saleh adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh diutus ke tengah-tengah bangsa Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Menurut silsilah, Nabi Saleh adalah putra Ubaid bin Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Bangsa Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Ternyata bangsa Samud juga menyembah berhala seperti halnya kaum Ad. Kelakuan mereka pun tak jauh beda. Mereka senang berbuat dosa dan maksiat. Perbuatan mereka sangat keji. Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah-tengah mereka. Beliau senantiasa mengajak kaumnya untuk berpaling pada berhala dan menyembah hanya kepada Allah semata. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesembahan lain. Allah telah menciptakan kamu dan dari tanah. Dialah yang menjadikanmu bisa membangun dan menyediakan sarana-sarananya. Maka sudah selayaknya kalian memohon ampun atas perbuatan dosa kalian. Bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Tetapi kaum Samud tidak menghiraukan ajakan Nabi Saleh. Mereka bahkan mendustakan Nabi Saleh dan menganggap Nabi Saleh sebagai pembual belaka. Nabi Saleh tidak pernah berputus asa. Beliau tetap sabar dan telaten melancarkan dakwah supaya menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan kekufuran. Karena bagi beliau dakwah merupakan tugas yang harus dijalankan meskipun tidak mendapatkan upah dari kaumnya. Kaum Samud menuntut Nabi Saleh agar mengeluarkan mukjizat. Semakin Nabi Saleh giat melaksanakan dakwah, makin giat pula kaum Samud memalingkan perhatian umat dari Nabi Saleh. Mereka terus berupaya agar Nabi Saleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari, kaum Samud menemui Nabi Saleh. Kemudian mereka berkata, "Hai Saleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau seorang pembohong." Mendengar tuntutan yang demikian, tidak ada jalan lain bagi beliau selain mohon pada Allah agar memberi mukjizat padanya. Allah mengabulkan doa Nabi Saleh. Pada suatu hari, Nabi Saleh mengajak kaumnya untuk pergi ke kaki gunung. Orang-orang kafir itu mengikuti Nabi Saleh bukan karena mempercayai Nabi Saleh, melainkan berharap agar Nabi Saleh tak bisa mengeluarkan mukjizat. Dengan demikian, mereka dapat mengolok-olok dan menghina Nabi Saleh. Namun betapa terkejut orang-orang kafir itu. Tak lama setelah mereka berkumpul di kaki gunung, tampaklah seekor unta betina yang bagus rupanya. Unta itu besar dan gemuk. Belum pernah mereka melihat unta sebagus itu. Tete unta itu penuh dengan susu. Inilah unta mukjizat dari Tuhanku. Unta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Unta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak seorang pun boleh mengganggunya.
Unta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini unta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Sebaliknya, besok para penduduk boleh mengambil air sumur dan si unta tidak minum air itu sedikit pun jua. Demikian pesan Nabi Saleh pada umatnya. Kaum Samud setuju dengan perjanjian itu. Hari itu pula unta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memerah susu unta itu bergantian. Masyarakat dari orang-orang yang beriman bertambah kuat dan tebal imannya semenjak kemunculan unta yang membawa berkah air susu, sedangkan orang-orang kafir tetap berusaha mematahkan dakwah yang dilancarkan Nabi Saleh. Mereka semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Saleh. Kemudian mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang berani membunuh unta Nabi Saleh, maka akan mendapatkan hadiah yang berupa gadis cantik. Ada dua orang pemuda yang nekat mengikuti sayembara itu. Mereka sudah sepakat akan menikmati hadiah perempuan cantik itu bersama-sama. Sungguh mesum niat ini. Demikianlah ketika unta itu baru saja minum di salah satu sumur penduduk, salah seorang dari pembunuh kejam itu melepaskan anak panah tepat mengenai kaki unta. Unta itu berlari kesakitan. Namun, seorang lagi yang sudah siap dengan golok di tangan segera menghabisi unta itu. Mereka berhasil membunuh unta dan otomatis memperoleh hadiah perempuan cantik. Amat bejat sekali moral mereka. Setelah unta itu mati, orang-orang kafir merasa lega. Mereka dengan berani menantang Nabi Saleh. Hai Saleh, unta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa yang kau ancamkan kepada kami. Kalian benar-benar telah berbuat dosa. Sekalian kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancamannya dijanjikan Allah kepadamu, kata Nabi Saleh. Sebenarnya waktu 3 hari itu adalah kesempatan bagi bangsa Samud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengejek Nabi Saleh. Belum sampai 3 hari mereka datang lagi kepada Nabi Saleh dan berkata, Hai Saleh, kenapa tidak kau percepat datangnya siksa itu kepada kami? Wahai kaumku, mengapa kau minta segera datangnya siksa, bukannya kebaikan? Kenapa kamu tidak minta ampun kepada Allah? Mudah-mudahan kamu diberi ampun, sahut Nabi Saleh. Diam-diam orang-orang kafir itu merasa takut. Bukankah ucapan Nabi Saleh selalu terbukti kenyataannya? Bagaimana kalau siksa itu benar-benar datang kepada mereka? Maka untuk mencegah datangnya siksa itu, sehari sebelum waktu yang dijanjikan habis, mereka mengadakan rapat gelap. Mereka bermaksud membunuh Nabi Saleh agar siksa itu tak jadi diturunkan. Sungguh keji dan busuk rencana mereka. Tetapi Allah melindungi hambanya yang benar. Nabi Saleh diselamatkan dari rencana pembunuhan yang keji itu. Allah telah menurunkan azab yang pedih bagi mereka. Keesokan harinya terjadilah peristiwa yang mengerikan itu. Bangsa Samud disambar petir yang meledak dan menggelegar membelah angkasa. Bumi juga ikut murka atas kesombongan bangsa yang ingkar itu. Gempa yang dahsyat telah menghancurkan dan memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang megah dan besar. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Hanya Nabi Saleh dan para pengikutnya saja terhindar dari malapetaka. Musnah sudah suatu peradaban tinggi dari bangsa yang kuat dan perkasa. Rumah, tempat tinggal, harta dan hewan peliharaan mereka benar-benar terhancur total. Itulah ajab
bagi kaum yang durhaka.